Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali akhirnya melantik Muhammad Saleh sebagai Ketua DPD menggantikan Irman Gusman Rabu pagi tadi. Pelantikan sempat tertunda karena Hatta Ali batal hadir di Kompleks Parlemen Selasa kemarin. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik, M. Saleh meminta dukungan kepada para senator untuk mengembalikan marwah lembaga Senat yang sempat tercoreng karena kasus dugaan suap yang menimpa Ketua DPD sebelumnya. Senator asal Bengkulu ini juga tidak mempermasalahkan tata tertib DPD hasil revisi yang mengatur masa kepemimpinan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun. Saya akan mengajak seluruh anggota DPD RI untuk bersih dalam melaksanakan tugasnya. Itu yang paling penting, dan kami akan berjuang sekuat tenaga memperjuangkan kepentingan daerah. Ya, itu yang menjadi kemudian saya akan berusaha sekuat mungkin untuk menjaga keharmonisan dan persatuan dan kesatuan di antara seluruh anggota. Kita akan menghilangkan semua friksi yang... Bagaimana kabar terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah? Kita telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dimas Adityo. Selamat malam, Dimas. Ada PR besar yang harus dikerjakan oleh Ketua DPD yang baru ini setelah dilantik pada pagi tadi, adalah mengembalikan keharmonisan di dalam tubuh DPD sendiri. Apa yang paling penting disampaikan oleh M. Saleh yang akan dilakukan untuk mengembalikan keharmonisan tersebut? Ya, selamat malam Indra. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Saleh setelah dia terpilih sebagai pimpinan DPD juga sekaligus Ketua DPD semalam, dia mengatakan bahwa langkah paling penting yang akan dia lakukan, tugas paling berat yang akan dia lakukan ke depan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah adalah menyatukan seluruh anggota DPD untuk kembali bersatu sebagai anggota Kesatuan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan daerah yang tidak lagi terbelah begitu dan tidak ada lagi friksi-friksi yang muncul seperti yang selama ini kita ketahui bahwa DPD sempat muncul kegaduhan-kegaduhan seperti di awal tahun ini pada Januari lalu. Kita tahu bahwa DPD sempat mengalami kegaduhan pada saat rapat paripurna di mana ada perbedaan pendapat di antara mereka yang menyetujui atau menginginkan masa jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun saja, tetapi ada juga yang mendukung atau menolak upaya untuk membatasi jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun tetapi 5 tahun begitu, dan keterpecahan atau keterbelahan DPD itu juga berlanjut pada saat munculnya kasus mencuatnya kasus Irman Gusman, di mana anggota DPD seakan terbelah antara yang aktif mendukung Irman Gusman untuk tidak sampai terjerat dalam kasus di KPK dan menuntut agar Irman Gusman tidak begitu saja diberhentikan, dan cenderung untuk meminta DPD menunggu kasus gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Irman Gusman. Sementara ada pihak lain, kubu lain di DPD yang menghendaki Irman Gusman segera diberhentikan dari pimpinan DPD. Nah, ini tugas yang paling berat tentunya yang akan dilakukan oleh Ketua DPD baru Muhammad Saleh, bagaimana menyatukan friksi-friksi, bagaimana menyatukan kubu-kubu yang sempat terbelah beberapa waktu belakangan ini. Itu juga dinyatakan oleh Muhammad Saleh dalam beberapa kesempatan wawancara pada wartawan dan juga pada saya sendiri pada saat malam tadi saat ia terpilih setelah ia terpilih sebagai pimpinan DPD, bagaimana dia menyatakan dia akan bersama dua pimpinan yang lain, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan juga Faruk Muhammad, untuk merangkul seluruh komponen di DPD untuk kembali bersatu, bekerja dengan baik, meningkatkan kinerja DPD, dan juga ia juga ingin memperjuangkan perkuatan lembaga DPD melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang tentunya menjadi tugas yang tugas berat yang menanti ke depan bagi Muhammad Saleh, Indra. Baik yang terus disampaikan begitu seorang terpilih menjadi pimpinan sebuah lembaga, terutama dalam posisi ketua DPD ini. Tentu hal-hal baik, hal-hal yang akan dikerjakan begitu. Tentu masyarakat juga akan menyambut
senang ketika hal itu memang bisa dilakukan, Dimas. Tetapi di balik rencana yang begitu bagusnya tadi, tentu harus tahu juga siapa orang yang akan mengerjakan ini. Dari sepengetahuan Anda, dari penelusuran Anda, bagaimana sebenarnya rekam jejak seorang M. Saleh ini? Ya Indra, M. Saleh ini memang tergolong bukanlah orang yang vokal begitu di DPD selama ini. Dia juga bukan sosok yang selama ini dikenal kontroversial dalam kehidupan atau dalam kegiatan DPD selama ini. Dan dia juga adalah orang yang tergolong baru karena dia baru masuk di DPD pada periode ini 2014 hingga 2019. Nah, sejumlah kalangan di DPD justru mengenal dia sebagai anggota DPD yang masih hijau begitu. Tetapi sikapnya inilah justru yang dinilai justru lebih baik untuk memimpin ketua DPD. Dia juga dikenal selama ini netral dalam menghadapi friksi-friksi yang terjadi di DPD. Seperti halnya sikap yang terbelah untuk menyikapi masa jabatan pimpinan 2,5 tahun. Pada saat itu Muhammad Saleh justru bersikap netral, tidak mendukung mendukung kepemimpinan ke masa pimpinan DPD hanya 2,5 tahun saja atau sampai 5 tahun. Dia juga bahkan pada saat rapat paripurna yang gaduh bulan Januari lalu, jika Anda masih ingat Indra, justru Muhammad Saleh sempat terlihat sebagai sosok yang justru ingin melerai, jangan sampai ada kegaduhan-kegaduhan. Nah, sosok inilah yang justru memunculkan dia begitu. Sebagian besar anggota DPD memilih dia untuk memimpin Dewan Perwakilan Daerah karena sosoknya yang netral, tidak kontroversial dan juga tidak terlalu vokal begitu. Tapi juga memang dia dikenal memang belum begitu berpengalaman karena baru pada periode ini dia masuk di DPD, Indra. Baik, kita lihat saja nanti bagaimana hasil kerja dari M. Saleh. Apakah benar bisa membuat kembali harmonis. Dan tentu saja yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana peran DPD ini bisa memenuhi keterwakilan masyarakat yang ada di daerah karena sesuai dengan fungsinya Dewan Perwakilan Daerah. Terima kasih Dimas Adityo dari Gedung DPR RI.